Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga Taufik Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah, apa kabar? Senang sekali bahwa melihat Anda dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah Bapak Ibu, saya sudah meninggalkan 3 pelajaran hari ini, sama seperti yang terdahulu, supaya Bapak Ibu bisa mempelajari, mengingat, dan mengambil suatu pesan yang baik. Saya percaya Tuhan menginginkan kita supaya kita mempelajari ini dan kita menjaga langkah kita, supaya kita tidak terlalu cepat, tidak terlambat, tapi tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak Ibu, bagi Anda sudah memberikan kepada kami doa, daya, dan dana. Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah, diberikan anugerah yang besar, supaya setiap hidup Bapak Ibu bisa lancar berjalan menuju apa yang Tuhan mau. Dan semua gangguan akan ditepis keluar. Bapak Ibu, limpah Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita semakin mengerti dan mengerti lagi bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita bisa dapatkan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, silakan mengikuti pelajaran ini. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga Taufik Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya percaya dalam kondisi yang baik-baik saja. Hari ini kita membahas mengenai satu perkara, yaitu resyid. Resyid itu apa ya Pak? Resyid adalah persembahan sulung. Bapak Ibu, Anda tahu orang Israel pada masa yang lalu, pada hari Paskah, setelah mereka melakukan perayaan Paskah dan bersuka cita, pada satu hari Tuhan mengatakan mereka harus berkumpul dan mereka harus mengambil persembahan yang sulung. Jadi yang sulung diambil, dikumpulkan, itu adalah persembahan yang pertama. Yang sulung diambil, dikumpulkan, di-harvest semuanya, taruh dalam baku, dibawa kepada imam, dan imam harus menunjukkan depan Tuhan. Dibawa ke hadapan Tuhan, dan tidak lupa untuk menunjukkan depan Tuhan harus dibawa juga seekor domba berusia 1 tahun tidak bercela di persembahan depan Tuhan, dan Tuhan akan menerima ini. Setelah Tuhan menerima, Tuhan akan memberkati orang Israel melalui imam, diberkatilah sisanya. Jadi kalau hari itu ada 10, setelah dibawa 1 pada Tuhan, maka yang 9 itu akan diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian orang Israel akan menjadi maju, makmur, dan hidupnya penuh sukacita. Itu adalah cerita mengenai persembahan sulung yang Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan, seperti dalam Imamat 23. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Imamat 23 ayat 9. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara pada orang Israel dan katakan pada mereka, apabila kamu sampai negeri akan kuberikan kepadamu, kamu harus menuai hasilnya. Maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Bapak Ibu, itu adalah seberkas hasil pertama. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan akan kamu, dan imam harus menunjukkannya pada hari setelah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan juga seekor domba berumur 1 tahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Bapak Ibu, itulah persembahan orang Israel, dan persembahan itu dilakukan kepada imam. Setelah itu imam akan memberkati orang Israel berlimpah-limpah. Itu adalah perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu, kita pasti bertanya-tanya dong, apakah ada makna di perjanjian barunya? Bapak Ibu, kita mengerti bahwa hasil dari resyid ini, kita tahu Paskah pada 14 bulan Nisan. Dan setelah itu ada perayaan roti tak beragi, tanggal 15 sampai 7 hari kemudian. Nah, resyid itu kapan? Pada hari setelah Sabat yang berikutnya. Yang pertama, hari itu harus dibuat persembahan sulung. Nah, Bapak Ibu, itulah yang kira-kira kita tahu mengenai persembahan sulung. Lalu bagaimana hal terjadinya dengan perjanjian baru yang kita hari ini? Nah, kita akan membaca sebentar. 1 Korintus 15 ayat 20-23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah mati dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena 1 orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena 1 orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuannya dengan Adam, demikian pula orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu, kita hidup karena Kristus. Kalau kita mati karena Adam, kita hidup karena Kristus dan hidup Anda kekal. Bapak Ibu, ini yang menarik. Kalau kita ditanya, kapan Tuhan meninggal? Kita berkata bahwa domba dipersembahkan ke hadapan Tuhan pada 1 Paskah, 14 bulan Nisan, dipersembahkan depan Tuhan. Nah, pada waktu itu, Tuhan Yesus adalah meninggal pada saat Paskah.
Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Lalu ada roti tak beragi perayaan pada hari Sabat, hari Sabtu. Kalau kita ditanya, hari setelah Sabat itu hari apa? Hari yang pertama adalah hari Minggu. Mungkin dalam cerita ini Anda akan sedikit bingung, Pak, hari pertama itu Senin, Pak. Senin, Selasa, Rebo, Pak. Hari Senin, hari pertama. Bapak Ibu, kalau Anda mengacu kepada budaya Mandarin, Anda akan berkata hari pertama, kedua, ketiga, Pai, Paier, Paisan, Paise, hari keempat. Itu mungkin tidak terlalu tepat. Tidak cocok dengan kisah ini. Dalam kisah ini, hari pertama adalah hari Minggu. Hari Minggu itu dikatakan sebagai hari Ahad. Saya waktu kecil mengatakan bahwa bukan minggu, tapi Ahad. Domingo. Hari Tuhan. Domingo. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, hari Minggu itulah hari pertama setelah Sabat. Pada hari raya Minggu itu adalah hari yang besar. Tuhan bangkit pada hari Minggu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ditanya sebetulnya, merayakan hari raya untuk persembahan sulung, itu hari apa? Hari Minggu. Itu adalah hari di mana Tuhan bangkit. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai korban. Dan kemudian dia bangkit pada hari Minggu. Dan hari itu dia dipersembahkan depan Tuhan. Dan setelah itu Tuhan menerima. Setelah Tuhan menerima, maka Tuhan memberkati sisanya. Kalau yang pertama sudah Tuhan berkati, yang ujung sudah Tuhan berkati, selebihnya yang tersisa, yang tertinggal dari yang pertama, anak-anaknya, keturunannya, semuanya akan diberkati. Itulah sebabnya orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan akan diberkati. Tidak hanya cuma Anda dan saya, tapi juga orang-orang setelah kita, bahkan yang belum lahir. Kalau dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia akan diselamatkan. Itulah artinya persembahan resit itu telah ditutup pada masa perjanjian baru ini telah menjadi satu anugerah yang besar. Itu akan menjadi berkat yang indah bagi Anda dan saya yang mengacu kepada persembahan ini. Bapak Ibu, persembahan resit itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam perjanjian baru ini, Tuhan adalah yang utama. Dia yang paling utama dari segala hal. Dia menjadi pertama dalam kematian untuk dibangkitkan lagi dan depan Tuhan. Dia tampil sebagai pembebas kita semua. Dan dia adalah juru selamat Anda dan saya. Sebab dunia itu sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Karena kutuk. Nah, kutuk musim dingin itu sudah habis dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berkata, aku akan datang memberkati engkau dengan spring. Dengan sebuah musim semi yang baru. Itu sebabnya Tuhan lahir dalam kehidupan ini, dalam hidup Anda dan saya. Tuhan bangkit dari kematian, supaya dia boleh tampil untuk membebaskan Anda dari seluruh kutuk yang ada. Seluruh kutuk itu tidak berlaku lagi dalam hidup Anda. Engkau bisa menang atas kutuk itu, engkau bisa mengalahkan kutuk itu. Kutuk itu sudah habis. Kemiskinan, kebodohan, kemeratan, semuanya sudah habis, Bapak Ibu, sakit, penyakit. Tetapi yang penting adalah Anda harus mengakui depan Tuhan. Engkau mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, itu akan terjadi dalam hidup Anda. Bapak Ibu, dengan Anda percaya, dengan Anda tidak gemetar kiri dan kanan, dengan Anda tidak memandang ini satu hal yang benar apa tidak, Anda tidak pandang itu, ini akan menjadi satu kepastian yang akan membawa hidup Anda lebih baik dan lebih baik lagi. Kutuk itu telah dipatahkan. Karena kebangkitan Tuhan membuat berkat turun di atasnya, atas hidup Anda dan saya, sampai semua orang mendapatkan berkat. Itulah berkat yang indah dalam persembahan sulung. Tuhan sudah jadi persembahan sulung, dan kita sudah diberkati. Itu sebabnya kita bisa berkata kepada maut, kita bisa berkata kepada sakit, kita bisa berkata kepada kemiskinan, kepada kemeratan. Waktu engkau berkata dalam nama Tuhan Yesus, maka semuanya itu akan terjadi. Itulah Tuhan yang Anda sebut dan Anda minta, karena Tuhan berkenan atas hidup itu. Persembahan resit itu adalah persembahan yang Tuhan inginkan.
Tuhan mengatakan, aku akan mengambil ini, aku akan memberkati yang utama, supaya sisanya semuanya mendapat berkat karena yang pertama itu. Betapa anugerah Tuhan begitu besar. Anda dan saya hari ini tidak perlu takut. Bapak Ibu, Anda dan saya, Anda akan beroleh selamat karena Tuhan menjanjikannya. Sungguh indah, sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu. Anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup. Itu sebabnya kita akan bersuka cita karena Tuhan beserta dengan Anda. Shalom.